Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Darmawan dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan konstitusionalisme. Yang pertama, konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Maksudnya adalah membentuknya suatu negara atau menyusun atau mencatatkan suatu negara. Adapun kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham, pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Pengertian konstitusi merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut K.C. Weir, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Brian Thompson menyederhanakan pengertian konstitusi dengan menyatakan bahwa konstitusi difungsikan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar. Sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Pengertian konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional state, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara hukum restat. Yang kedua, supremasi konstitusi. Arti dari supremasi secara bahasa, arti supremasi adalah kekuasaan tertinggi. Supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Supremasi konstitusi menurut K.C. Weir dapat dilihat dari aspek yuridis dan aspek moral. Dari aspek yuridis, konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau perwakilan rakyat. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan secara langsung kepada rakyat untuk kepentingan mereka. Dan secara sempit, proses pembuatannya konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya mempunyai kewenangan untuk membuat konstitusi. Dari aspek moral, konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral. Moral dalam hal ini berkedudukan sebagai landasan fundamental konstitusi tersebut, sehingga konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.